Segala sesuatu yang datang ke dalam hidup kita ditarik oleh kita ke dalam hidup kita. Dan segala sesuatu itu tertarik ke kita oleh citra-citra yang kita pelihara dalam benak, oleh apa yang kita pikirkan. Apapun yang berlangsung dalam benak, kita menariknya ke diri kita. Pertanyaannya adalah, benarkah begitu? Yuk, simak penjelasan saya. Hai, salam keajaiban, sehat bahagia kaya raya untuk kita semua. Saya ulang kembali ya. Rahasianya adalah hukum tarik-menarik. Segala sesuatu yang datang ke dalam hidup kita ditarik oleh kita ke dalam hidup kita. Dan segala sesuatu itu tertarik ke kita oleh citra-citra yang kita pelihara dalam benak, oleh apa yang kita pikirkan. Apapun yang berlangsung dalam benak kita, kita menariknya ke diri kita. Setiap pikiran kita adalah hal yang nyata, suatu daya. Itu menurut Prentice Mulford yang saya kutip dari buku The Secret. Dari kalimat tersebut ada 3 hal yang menarik perhatian saya, yaitu segala sesuatu ditarik oleh kita ke dalam hidup kita, lalu tertarik kepada kita oleh citra yang kita pelihara dalam benak, oleh apa yang kita pikirkan. Dan yang ketiga, apapun yang berlangsung dalam benak atau yang kita pikirin terus, atau pikiran-pikiran dominan kita, akan menariknya ke diri kita. Seperti detektif, mari kita cari tahu apa maksud dari ketiga kalimat tersebut. Jadi kita bisa tahu kalimat tersebut betul atau tidak. Kalimat pertama, segala sesuatu yang datang ke dalam hidup kita ditarik oleh kita ke dalam hidup kita. Kita yang menarik, kita yang membuat itu terjadi. Fungsi dari otak sebelah mana yang membuatnya menjadi kenyataan? Ayo, ada yang masih ingat enggak? Ini udah saya bahas ya di video tentang otak kanan. Jadi fungsi dari alam bawah sadar kita lah yang membuat impian kita menjadi kenyataan. Bukan hanya impian ya, tapi apapun yang kita pikirin terus-menerus, atau apapun yang belum kita terima dengan ikhlas di masa lalu, itu akan mewujud lagi menjadi kenyataan karena fungsi dari alam bawah sadar kita, yaitu yang ada di otak kanan kita, fungsi itulah yang bekerja. Kita beralih ke kalimat kedua. Segala sesuatu itu tertarik ke kita oleh citra-citra yang kita pelihara dalam benak, oleh apa yang kita pikirkan. Citra-citra yang kita pelihara dalam benak, ini maksudnya di alam bawah sadar kita, itu ada pola keyakinan yang jenisnya ada yang membantu kita untuk mewujudkan keinginan kita, atau yang malah menghambat kita dalam mewujudkan impian kita. Citra-citra ini adalah pola keyakinan kita, atau apa yang kita labelkan atau yang kita nilai dari peristiwa di masa lalu. Misalnya, sudah beberapa kali kita bertemu dengan orang yang menipu kita, misalnya ya. Kenapa sih? Ya, kita kan berpikir ya, kenapa sih kok sering kayak gitu? Udah kita maafkan orang yang pertama, lalu yang kedua, ketiga, kelima, terus gitu kan. Sampai akhirnya kita sadar bahwa pola di alam bawah sadar kita tuh nggak terima, atau kita bertanya-tanya atau sebel dengan
kenyataan bahwa di masa lalu kita bertemu dengan orang-orang yang menipu kita. Karena kita masih kesal dengan mereka, maka pola di alam bawah sadar ini membuat kita menjadi magnet bagi orang lain yang memang niatnya akan menipu siapapun yang mereka temui. Jadi kalau dibalik, kehadiran orang tersebut dalam hidup kita merupakan hasil atau buah tomat dari apa yang belum kita terima sebagaimana adanya dari kejadian di masa lalunya kita. Jadi jangan lihat orangnya, tapi lihat bahwa kehadiran dia adalah, oh, itu ternyata yang ada di alam bawah sadar saya. Oh, ternyata apa yang saya vibrasikan, yang saya pikirkan dan rasakan di masa lalunya saya ini membuat muncul lagi orang yang sejenis. Sampai situ aja dulu kita bisa sadar, oh ternyata seperti itu. Jadi kita masih memiliki kesempatan, yaitu untuk memperbaiki pola di alam bawah sadarnya kita. Ketika kita juga memaknai kejadian tersebut sebagai saya ditipu, nah kita tuh lagi kasih label ke diri kita dengan tulisannya itu saya ditipu. Jadi dengan kita berpikir seperti itu, kita lagi minta ke alam semesta untuk menghadirkan lagi orang-orang yang menipu saya di masa depan. Jadi kan nggak selesai-selesai. Jadi kita bisa mulai memperbaiki pola pikir kita. Pertama, jangan menilai apapun. Hanya belajar untuk menerima semua takdir jiwa kita yang sudah kita alami di masa lalu kita sebagaimana adanya. Kejadian tersebut adalah kejadian yang diperlukan jiwa kita untuk bertumbuh, untuk semakin sadar bahwa bekerjanya hukum tarik-menarik dan juga sebab akibat, yaitu dari vibrasi saya di masa lalu lah yang membuat hal ini terjadi. Atau karena saya belum memaafkan orang-orang di masa lalu lah yang membuat keadaan ini terus berulang. Jadi diri saya atau alam bawah sadar saya merupakan sumber dari apa yang akan saya alami di masa depan saya. Ketika kita menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi apapun di luar diri kita, artinya kita sedang meminta hal yang sama untuk terjadi lagi di masa depannya kita. Hal ini akan berhenti, akan tidak terjadi lagi ketika kita mulai sadar dan mulai memperbaiki vibrasi kita, yaitu pikiran, perkataan, perasaan, perilaku atau 4P. Kita beralih ke kalimat selanjutnya. Apapun yang berlangsung dalam benak, kita menariknya ke diri kita. Atau apapun yang sering kita pikirkan, ini adalah fungsi dari otak kiri, yaitu otak sadar kita, yang mungkin secara nggak sadar kita tuh sering mikirin hal yang sama yang udah terjadi di masa lalu, yang malah bikin kita jadi low vibes atau galau bin baper. Kita perlu sadar atau menyadarkan diri kita, karena yang dapat mengatur pikiran kita ya hanya diri kita, karena itu sangat pribadi dan rahasia yang ada di benak kita aja. Walaupun kita diem, kita tidak berbicara, tapi pikiran kita tuh bisa kemana-mana, bisa mikirin apa aja. Nah, jadi kita perlu lebih sering memperhatikan atau mengamati, saya lagi berpikir apa nih. Nah, ini latihan kesadaran namanya, mengamati, menyadari pikiran-pikiran yang sedang kita pikirkan. Yang kedua, kita dapat mulai menyadari perasaan apa yang hadir setiap saat. Oh, saya lagi gak enak nih perasaannya. Oh, cek pikirannya apa gitu. Jadi kalau udah ngerasa perasaan yang gak enak, itu berarti pikiran kita lagi lari-lari. Sampai tahap kesadaran ini, oke, gak apa-apa.
semua baik adanya. Kita perlu menerima diri kita yang sedang berpikir kemana-mana dan perasaan yang lagi nggak enak. Ya, jadi terima saja semua pikiran dan perasaan yang ada. Lalu kita bisa mengatakan dalam hati, misalnya kalimat terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu dilakukan terus-menerus. Maka kita akan jadi pindah fokus ke kalimat dan perasaan bersyukur. Jadi kesimpulannya, kalimat yang saya bacakan di awal video ini benar adanya. Sekian video saya kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!